Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sylvia Anggreni, NPM 2003-2010-005, dan partner Saya Amelia Ramadhani, NPM 20004. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu simulasi sistem produksi kopi bubuk pada PT Sumber Kopi Prima menggunakan software ProModel. Nah, di sini ada pendahuluan. Saat ini kopi telah menjadi gaya hidup atau social lifestyle di kota-kota besar dunia, tidak hanya di kalangan kaum muda, tapi juga pada kalangan dewasa. Pada sisi yang lain, globalisasi menuntut sistem produksi dan produksi pengolahan serta bisnis yang berkelanjutan melalui sertifikasi. PT Sumber Kopi Prima merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kopi bubuk asli. Dalam proses produksi yang dilakukan memerlukan beberapa aktivitas, yaitu penyortiran bahan baku, proses pengolahan bubuk, produk kopi bubuk, pengemasan, inspeksi, dan produk dibawa menuju ke gudang penyimpanan. Dengan adanya aktivitas produksi serta waktu pengamatan yang telah dilakukan, diharapkan dapat diketahui simulasi produksi dan panjang waktu proses produksi. Nah, di sini juga ada uji kecukupan replikasi, adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui cukup tidaknya maupun mengetahui jumlah replikasi yang harus dilakukan untuk mereduksi variasi atau varian dari model yang ada. Dengan demikian dilakukan penyusunan jurnal ini dengan tujuan guna melakukan simulasi proses produksi pada PT Sumber Kopi Prima adalah apakah terdapat waktu tunggu serta menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu tunggu dan memaksimalkan waktu produksi agar diperoleh output yang optimal. Dalam hal ini maka digunakanlah simulasi. Simulasi komputer telah memberikan sumbangan yang besar bagi sisi efisiensi biaya, efektivitas penggunaan sumber daya lainnya, serta yang paling penting simulasi komputer juga memberikan solusi simulasi tanpa mengganggu kondisi sistem nyata. Juga software ProModel guna mensimulasikan proses produksi dengan menghitung panjang waktu produksinya. Yang kedua yaitu ada metodologi penelitian. Dalam ProModel, pengguna dapat menggunakannya untuk evaluasi, merencanakan atau merancang manufaktur, pergudangan, logistik, dan aplikasi operasional dan strategis lainnya. Pengambilan data menggunakan data sekunder atau bukan wawancara. Simulasi dilakukan menggunakan software ProModel dikarenakan dapat memudahkan untuk merancang serta mengevaluasi jalannya sistem produksi di PT Sumber Kopi Prima. Simulasi produksi menggunakan software ProModel sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada data waktu penyortiran bahan baku, yang kedua data waktu proses pengolahan produk kopi bubuk, yang ketiga ada data waktu pengemasan, yang keempat ada data waktu inspeksi, yang kelima ada data waktu menuju gudang penyimpanan. Dan di berikut merupakan aktivitas sistem produksi kopi bubuk di PT Sumber Kopi Prima dapat dilihat dalam tabel. Yang kedua ada tahap pengolahan data. Dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart. Di sini dapat dilihat flowchartnya. Nah, penjelasan flowchart yang pertama mulai. Yang kedua studi pustaka, yang ketiga ada studi lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Yang keempat ada perumusan masalah. Rumusan masalah adalah dalam praktikum kali ini adalah bagaimana simulasi sistem produksi kopi bubuk pada PT Sumber Kopi Prima dirancang menggunakan software ProModel. Yang kelima penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Pada penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan jumlah produksi dan meminimalisir waktu dalam proses produksinya. Manfaat penelitian ini adalah bermanfaat untuk mengetahui model simulasi produksi kopi bubuk di PT Sumber Kopi Prima. Yang keenam ada pengumpulan data. Pada studi kasus ini ada 5 data yang diinput, yaitu data waktu penyortiran bahan baku, data waktu proses pengolahan produk kopi bubuk, data waktu pengemasan, data waktu inspeksi, dan data waktu produk menuju gudang penyimpanan. Yang ketujuh ada verifikasi, yang ke-8 ada validasi, yang ke-9 ada hasil dan pembahasan, yang ke-10 ada kesimpulan dan saran, yang ke-11 selesai. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bab 3, yaitu bab hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Pada sebab ini ditampilkan data mentah yang akan diolah, perhitungan manual pada data mentah, dan analisa yang bersih kesimpulan pada proses verifikasi. Nah, yang pertama menghitung jumlah replikasi. Berikut merupakan tabel replikasi aktivitas produksi kopi bubuk PT Sumber Kopi Prima. Didapatkan 10 replikasi dengan total waktu dalam konversi menit yang tertera pada tabel, kemudian didapatkan perhitungan rata-rata 14,1, standar deviasi yaitu 1,02, dan variansi sebesar 1,05. Kemudian dengan N sama dengan 10 replikasi, N-1 sama dengan 9, confidence levelnya menggunakan 95%, dan A-nya didapatkan 0,05, kemudian maka ZA/2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Kemudian untuk perhitungan half width-nya sendiri diperoleh dari TD kali FA/2 dikali S, dimasukkan datanya 2,26 dikali 1,02 dibagi akar 10. Maka diperoleh half width-nya adalah 0,73. Kemudian untuk betanya sendiri sama dengan half width, maka beta sama dengan 0,73. Kemudian untuk N barnya sendiri, N aksennya sendiri, rumusnya adalah 2A/2 kali S per beta, maka 1,96 dikali 1,02 dibagi 0,73. Maka diperoleh N aksennya adalah 2,74 yang dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, kemudian ada tabel total waktu pengukuran, di mana karena tadi ada 3 replikasi yang dibutuhkan, maka menggunakan total waktu pengukuran pada produk 1, 2, dan 3. Dengan total waktu pengukurannya 67 menit, 70 menit, dan 69 menit. Kemudian pada tabel hasil output simulasinya diperoleh replikasi 1 13,27 menit, replikasi 2 14,10 menit, dan replikasi 3 13,36 menit. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah dengan metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesanya yang pertama, H0 sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 hingga mu2. mu1 kurangi mu2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 kurangi mu2. Masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval, di mana didapatkan perbandingan output real system dengan promodel. Dengan perbandingan ini, maka didapatkan rata-rata pada real system yaitu 68,67, pada promodel 13,575. Kemudian pada standar deviasi didapatkan pada real system yaitu 1,52 menit, dan pada promodel didapatkan 0,45 menit. Kemudian pada variansinya didapatkan pada real system yaitu 2,33, dan promodel didapatkan 0,2. Kemudian N-nya sendiri adalah 3 dan N kurangi 1 sama dengan 2. Dengan H0 sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. H1 sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan tidak sama dengan 0. Nah, kemudian untuk perhitungan df-nya sendiri, S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kemudian dikuadratkan per S1 kuadrat per N1 kuadrat dikuadratkan per N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat dikuadratkan per N2 min 1. Maka tinggal substitusi, dari S-nya itu adalah standar deviasi dan N-nya itu adalah jumlah. Kemudian didapatkan 2,3 per 3 plus 0,2 per 3 dikuadratkan per 2,3 per 3 per 2 ditambah 0,2 per 3 per 2 dikuadratkan, sehingga diperoleh hasilnya 2,345 yang dibulatkan menjadi 2. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TDF A/2 sama dengan 4,3. Ini bisa dilihat dari tabel T. Kemudian HW sama dengan TD kali F kali A/2 akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2, maka disubstitusikan 4,3 dikali akar 2,3 per 3 plus 0,2 per 3, maka diperoleh HW-nya adalah 3,925, sehingga confidence intervalnya adalah P X bar 1 dikurangi X bar 2 kurangi HW kurang dari sama dengan mu1 dikurangi mu2 kurang dari X1 bar dikurangi X2 bar plus HW sama dengan 1 min alpha. Kemudian P-nya 55,092 ini
diperoleh dari pengurangan rata-rata real system dengan hasil dari output pro model. Dikurangi HW-nya adalah 3,925, mu1 dikurangi mu2, kemudian 55,092 ditambah 3,925. Maka diperoleh hasil akhir 51,167 kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari 59,017 sama dengan 1 min alfa. Untuk analisanya sendiri, dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 dikurangi mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada output simulasi. Nah, sebab ini berisi hasil dari pengolahan data, input data, dan output data dalam software. Berikut merupakan tampilan dari model simulasinya yang telah dijelaskan pada software promodel tadi. Next. Kemudian ini adalah output promodelnya. Kemudian yang ketiga ada analisa output. Dari hasil result simulasi promodel yang didapat diketahui bahwa average time in system dalam menit muncul pada replication 1 selama 13,27 menit, pada replication 2 selama 14,10 menit, dan pada replication 3 selama 13,36 menit. Sedangkan perbandingan dengan output real systemnya diperoleh replication 1 selama 67 menit, pada replication 2 selama 70 menit, dan pada replication 3 selama 69 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan bab 4 yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah dari hasil result simulasi promodel didapatkan diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 selama 13,27 menit, pada replikasi 2 selama 14,10 menit, pada replikasi 3 selama 13,36 menit, sedangkan perbandingan dengan output real system diperoleh replikasi 1 selama 67 menit, pada replikasi 2 selama 70 menit, dan pada replikasi 3 selama 69 menit. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 dikurangi mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Oleh karena hasil yang diperoleh belum valid, maka output simulasi tidak dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Syarat untuk penelitian lebih lanjut, peneliti harus lebih berhati-hati dalam melakukan input data. Peneliti perlu untuk melakukan pengecekan ulang kembali data yang diperoleh sehingga output simulasi yang diperoleh nantinya valid dan dapat diterapkan pada sistem nyata produksi. Sekian presentasi dari kelompok 135. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.